Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. Wang Lin, Xiao Xinmeng, Bai Wei, apakah kalian bertiga sudah siap? Tian Yunxi memandang Wang Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Bai Wei mengangguk dan berkata dengan hormat, "Murid menyerah." Kakak keempat Xiao Xinmeng menatap Wang Lin dengan ekspresi serius dan berkata dengan lembut, "Kakak ketujuh, jika aku juga menyerah, akan terlalu mudah bagimu untuk mendapatkan gelar itu. Pertarungan antara kita berdua akan terjadi hari ini," ucap Xiao Xinmeng. Bayangan tatapan mata Yun Daoxi yang ketakutan melintas di benak Wang Lin dan jantungnya berdebar kencang. Sedikit keraguan muncul di matanya. Murid menyerah. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menatap Tian Yunxi. Tian Yunxi tercengang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Tian Yunxi mengerutkan kening saat dia menatap Wang Lin dan bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu menyerah?" Ekspresi tenang di wajah Xiao Xinmeng menghilang, digantikan oleh ekspresi aneh. Dia menatap Wang Lin dalam diam. Tatapan ketakutan di wajah Yun Daoxi masih terbayang di benak Wang Lin. Setelah mendengar perkataan Tian Yunxi, Wang Lin terdiam sejenak sebelum berkata, "Basis kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan kakak senior keempat." Wang Lin, Tian Yunxi menyela Wang Lin. Dia menatapnya dalam-dalam dan ia berkata, "Guru ingin kau mencoba memperjuangkannya sekali saja. Murid-muridku tidak boleh menjadi pengecut. Selain itu, kau tidak boleh tersihir oleh orang lain dan mengisi hatimu dengan hal-hal yang tidak perlu. Kau hanya perlu ingat bahwa kau harus mengikuti keinginanmu dalam segala hal. Aku akan memberimu waktu setengah batang dupa untuk memikirkannya dengan seksama. Jika kau masih memutuskan untuk menyerah, maka aku tidak akan menghentikanmu." Tian Yunxi mengerutkan kening. Setelah itu dia menatap Yun Daoxi dan ekspresinya berubah muram. Ketika Yun Daoxi menyadari tatapan gurunya, hatinya bergetar dan dia segera menundukkan kepalanya. Kata-kata Tian Yunxi itu sampai ke murid-murid dari 6 divisi lainnya. Tatapan mereka yang penuh dengan kebingungan dan penilaian ulang, semuanya tertuju pada Wang Lin. Karena di mata mereka, sangat jarang bagi guru mereka untuk mencoba mengubah pikiran orang lain. Di divisi ungu, selain Sun Yun, Wang Lin adalah orang kedua yang mengalami hal ini. Setengah batang dupa waktu berlahan berlalu, mata Wang Lin berbinar. Lalu dia melihat ke arah Tian Yunxi dengan hormat menggenggam tangannya. "Murid akan bertarung untuk itu sekali." Tian Yunxi menampakkan ekspresi gembira dan ia mengangguk. "Bagus." Xiao Xinmeng menatap Wang Lin dan berkata lembut, "Kakak ketujuh, ayo kita mulai." Satu persatu, bintang-bintang ungu tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan mulai mengorbit di sekelilingnya. Wang Lin menatap bintang-bintang. Di planet Tianyun, sepertinya harta karun ajaib tidak banyak digunakan saat bertarung. Orang-orang menggunakan mantra sebagai gantinya. Meskipun dia tidak banyak bertarung sejak dia tiba di sini, semua orang yang dia temui menggunakan mantra sebagai metode utama untuk menyerang. Bintang-bintang yang mengorbit Xiao Xinmeng mulai berkumpul di jarinya saat dia bergerak di udara. Hampir dalam sekejap mata, seluruh lengan kanannya ditutupi cahaya ungu tebal. Bahkan seluruh tubuhnya dilapisi cahaya ungu, memberinya perasaan misterius. "Saudara ketujuh Wang Lin, aku tahu kau tidak tahu apa dauku, jadi aku akan memberitahumu hari ini. Dauku adalah bayangan iblis. Selama aku melihat mantra sekali dan persyaratannya tidak di luar kultivasiku, aku bisa menirunya. Meskipun tidak akan dengan kekuatan penuh, mantra ini adalah apa yang aku ciptakan dari meniru jari iblismu. Aku menyebutnya tangan iblis ungu." Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya ke depan. Cahaya ungu tiba-tiba meninggalkan lengannya dan terbang ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkelebat saat ia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, ia mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak, dan api ungu dengan cepat muncul di ujung jarinya. Pada saat api itu muncul, aura iblis yang mengerikan muncul dan mengelilingi area tersebut. Anak ini, apakah dia benar-benar cocok dengan dauku? Saat itu dia meninggalkanku dengan satu kalimat, "Dauku adalah dau takdir surga." Hanya dengan menemukan orang yang cocok dengan dauku, aku akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah ketiga, ucap Tian Yunxi. Ekspresinya tetap normal saat dia memberi perhatian ekstra pada jari telunjuk kanan Wang Lin. "Jika anak ini benar-benar cocok untuk dauku, maka aku Tian Yunxi bersedia mengambil resiko sekalipun dengan cara apapun. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak aku bertemu dengannya. Aku telah kehilangan sebagian besar muridku sejak saat itu. Jika aku melakukan ini, apakah aku benar? Atau apakah aku salah?" Tian Yunxi menatap Wang Lin dengan tatapan melankolis. Mata Wang Lin tampak serius saat dia berkata, "Jari iblis." Api ungu di jarinya tiba-tiba terbang keluar dan bertabrakan dengan tangan iblis ungu milik Xiao Xinmeng.
Ketika bintang-bintang ungu itu menyatu sepenuhnya dengan cahaya ungu, serangkaian suara berderak dan meletus dapat terdengar. Perubahan misterius tengah terjadi di dalam. Energi iblis yang keluar dari cahaya itu beberapa kali lebih kuat daripada jari iblis Wang Lin. Ini jelas terjadi karena beberapa perubahan misterius dari dua mantra yang bertabrakan. Zhao Xinmeng segera mundur dan menepuk tasnya. Lalu sebuah mutiara muncul di tangannya. Dia memperlihatkan ekspresi licik saat dia berkata dengan lembut, "Berkumpul." Setelah mengatakan itu, energi iblis yang menyebar tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak menuju mutiara di tangannya. Tak lama kemudian, semua energi iblis diserap sepenuhnya oleh mutiara itu. Mutiara yang tadinya putih dan tanpa cacat kini menjadi gelap gulita, seolah-olah ada jiwa pendendam di dalamnya dan memancarkan gelombang energi dingin. Zhao Xinmeng memegang mutiara itu dan ia tersenyum. "Saudara ketujuh Wang Lin, aku tidak akan melawanmu untuk mendapatkan gelar murid sejati, tetapi energi iblis ini harus menjadi milikku." Wang Lin menatap mutiara itu dan berkata dengan nada serius, "Kau menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatku menggunakan jari iblis, dan kemudian menyerap energi iblis darinya. Kakak magang senior keempat, jika kau bertanya langsung kepadaku, aku tidak akan keberatan. Tetapi sekarang mustahil bagimu untuk mendapatkan energi iblis itu," ucap Wang Lin. Setelah Wang Lin selesai berbicara, energi iblis di dalam mutiara di tangan Zhao Xinmeng dengan cepat menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Tak lama kemudian mutiara hitam itu berubah menjadi putih bersih lagi. Energi iblis itu bukanlah energi iblis sungguhan yang diperoleh dari kultivasi, melainkan ilusi yang diciptakan dari energi spiritual surgawi Wang Lin. Alhasil, Wang Lin memiliki kendali penuh atas energi iblis tersebut, dan hanya dengan satu pikiran, ia dapat menghilangkannya. Energi spiritual surgawi yang dapat mengubah seperti ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Jika tidak, jika seseorang mempelajarinya, mereka pasti akan menemukan metode untuk mengolah jari iblis. Wang Lin berjanji kepada si Tunan bahwa ia tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang lain. Ekspresi Zhao Xinmeng menjadi suram dan busurnya terkatup rapat. Dia menatap mutiara di tangannya dan meremasnya dengan sekali tekan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Kakak ketujuh Wang Lin, aku hanya menginginkan sedikit energi iblismu. Jika kau memberikannya kepadaku, aku akan menyerah. Jika tidak..." Wang Lin menatap Zhao Xinmeng. Meskipun mereka pernah bertransaksi di masa lalu, mereka menempuh jalan mereka sendiri. "Kakak keempat, aku tidak dapat membantumu dalam hal ini," ucap Wang Lin. Zhao Xinmeng menatap Wang Lin. Tak lama kemudian dia mengangkat lengannya dan berkata dengan perlahan, "9 siklus taktik pemurnian surgawi." Bersama dengan itu cahaya keemasan yang kuat muncul dari dalam tubuh Zhao Xinmeng. Pada saat yang sama wajahnya ditutupi oleh cahaya keemasan, memancarkan perasaan misterius. Tangan kanannya seperti pilar emas yang memancarkan gelombang cahaya keemasan. Energi spiritual surgawi logam mulai perlahan muncul di sekitar lengan kanannya, membentuk pusaran emas yang perlahan berputar di dalam lengannya. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus dan seterusnya. Energi itu berputar sebanyak 5 kali sebelum pusaran emas itu berhenti dan mulai berputar terbalik. Mata Wang Lin merah dan dia mengangkat tangan kirinya. Energi spiritual surgawi logam 3 siklus yang telah dibatasi di sana tiba-tiba dilepaskan dan dikumpulkan di telapak tangannya. Pusaran berukuran serupa muncul di tangan kiri Wang Lin dan mulai berputar perlahan. Ekspresi terkejut muncul di mata Zhao Xinmeng. Dia baru saja memberikan taktik pemurnian surgawi 9 siklus kepada Wang Lin beberapa hari yang lalu. Tetapi dia mampu mencapai 3 siklus dalam waktu yang singkat. Ini di luar dugaannya. Zhao Xinmeng menyembunyikan keterkejutan di matanya dan berkata dengan tenang, "Kakak ketujuh Wang Lin, 3 siklus tidak ada gunanya melawanku." Wang Lin tersenyum tipis sambil menatap Zhao Xinmeng dan berkata, "Mungkinkah kau ingin melihat energi spiritual surgawi logam 6 siklusku?" ucap Wang Lin. Ekspresi Zhao Xinmeng menjadi muram. Dia menatap Wang Lin dan berkata perlahan, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 6 siklus, kamu masih belum sebanding denganku." Wang Lin tertawa. Lalu dia menepuk tas penyimpanannya dan kapak milik klan iblis raksasa terbang dalam seberkas cahaya hitam dan melayang di udara. Pada saat yang sama perangkap binatang dari pergelangan tangan Wang Lin terbang keluar dan berubah menjadi kereta perang. "Apakah aku cocok jika aku menambahkan keduanya?" Zhao Xinmeng menatap Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku meremehkanmu, kakak ketujuh Wang Lin. Aku menyerah." Setelah mengatakan itu, dia kembali ke tempat para murid divisi ungu berada. Namun tepat pada saat itu, seberkas cahaya ungu tiba-tiba menyambar dari cakrawala. Murid-murid dari 6 divisi lainnya menatap ke kejauhan pada sinar cahaya ungu. Lebih dari separuh dari mereka membuat wajah aneh setelah melihat cahaya ungu itu. Ekspresi Tian Yunxi tetap sama. Ia bahkan tidak melihat cahaya ungu itu. Ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan wajahnya tenang. Cahaya ungu itu melesat dan berhenti 1000 kaki jauhnya, memperlihatkan seorang pria parubaya di dalamnya. Pipi orang ini pucat dan sangat kurus.
Dia tampak seperti pedang panjang tajam yang memancarkan aura dingin. Aura ini sangat mirip dengan aura murid-murid pendekar pedang suci Ling Tianhao. Dia mengenakan jubah ungu. Pakaiannya hampir sama persis dengan milik Wang Lin dan Bai Wei. Dia berdiri di sana sambil menggenggam tangannya di hadapan Sang Maha Melihat dan berkata, "Murid Chen Tao memberi salam kepada guru." Itu dia. Tatapan mata Bai Wei menjadi serius. Ekspresi rumit terpancar di matanya saat kakak keempat Zhao Xinmeng juga menatap orang ini. Saudara ke-6 Divisi Ungu, pemegang gelar murid sejati sebelum Sun Yun. Konon katanya dia mengikuti guru dalam waktu yang sangat lama. Saat kalah dari Sun Yun, dia meninggalkan sekte Tagar Surgawi untuk berlatih di luar. Gelombang diskusi lembut datang dari murid-murid 6 divisi lainnya. Tatapan Tian Yunxi jatuh kepada Chen Tao. Ia memperlihatkan ekspresi kagum dan berkata, "Kau berhasil kembali, bagus sekali." Chen Tao memasang ekspresi tabah saat berkata, "Awalnya, murid tidak akan terlambat. Tetapi ketika saya melewati planet tinta hitam, saya melihat harta karun langka di sana. Saya ingin memberikannya kepada guru sebagai hadiah, tetapi jadi terlambat," ucap Chen Tao. Tian Yunxi tertawa dan bertanya, "Harta karun apa yang menarik perhatianmu?" Ekspresi Chen Tao tenang saat dia menepuk tas penyimpanannya dan sebuah benda muncul di tangannya. Benda ini adalah bunga dengan 6 warna. Bunganya sendiri berwarna putih, tetapi ke-6 daunnya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, dan kuning. 6 warna yang berbeda tidak membuat bunga putih itu tampak aneh. Sebaliknya mereka memberikan kesan yang luar biasa. Chen Tao mengirim bunga itu ke depan dan dengan hormat berkata, "Itu karena bunga misterius ini. Pengetahuan murid tidak cukup, jadi saya tidak dapat mengenali bunga apa ini. Namun di planet tinta hitam, ada 3 binatang buas berkualitas tinggi yang memperebutkannya. Murid itu penasaran, jadi saya mengambilnya." Bunga itu perlahan terbang ke arah Tian Yunxi dan berhenti di hadapannya. Tian Yunxi memandangi bunga itu. Ia merenung sejenak dan berkata, "Bunga ini disebut dengan glasir 7 warna. Bunga ini membutuhkan waktu 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk menumbuhkan daun, 1000 tahun untuk bertunas, dan 10.000 tahun untuk mekar. Setiap kali mekar, bunga ini akan mengeluarkan 1 warna hingga mekar 6 kali. Pada mekar ke-7, bunga ini akan mengeluarkan cahaya 7 warna. Binatang buas menyukai bunga ini, dan jika seekor binatang buas melahapnya saat melepaskan cahaya 7 warna, bunga ini akan sangat bermanfaat. Bunga ini dianggap sebagai harta surgawi. Aku yakin bunga ini berada di peringkat ke-93 oleh aliansi kultivasi. Tetua Sun, apakah aku benar?" Tian Yunxi berbicara, dan dia melihat ke arah Tetua Sun. Tetua Sun tersenyum tipis dan mengangguk. "Benar sekali, itu adalah glasir 7 warna. Tetapi bunga itu belum lengkap dan belum membentuk daun terakhir. Namun dengan mantra Tian Yunxi, tidak akan butuh waktu lama untuk membentuk daun ke-7. Tian Yunxi mengangkat tangan kanannya dan menangkap bunga itu, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku terima ini." Mata Chen Tao berbinar. Ia kemudian menatap ketiga murid divisi ungu dan berkata dengan tenang, "Sepertinya divisi unguku semakin mengecil. Bai Wei, Zhao Xinmeng, apa kabar kalian?" Ekspresi Bai Wei agak tidak wajar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun Zhao Xinmeng, dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku hanya tahu bahwa kamu pasti akan kembali untuk merayakan ulang tahun guru." Chen Tao menatap Zhao Xinmeng sebelum melirik Wang Lin dan kemudian tidak lagi memperhatikan Wang Lin. "Di mana Sun Yun?" Zhao Xinmeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao menjadi muram. Dia menoleh untuk melihat Zhao Xinmeng sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. "Apakah kamu adalah saudara ke-7? Siapa namamu?" tanya Chen Tao. "Wang Lin." Tatapan mata Wang Lin tenang. Sejak Chen Tao muncul, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Wang Lin samar-samar dapat melihat bahwa kultivasinya telah melewati tahap transformasi jiwa dan seharusnya berada di tahap ascenden. Sedangkan untuk tahap ascenden yang mana, Wang Lin tidak mampu memberitahu. "Wang Lin, kau tidak layak menjadi saudara ke-7ku. Sun Yun adalah satu-satunya saudara ke-7ku." Ekspresi Chen Tao tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari Wang Lin. Sedangkan Tian Yunxi masih mengamati murid-muridnya. Ia tersenyum namun tidak berbicara. Chen Tao menatap Tian Yunxi dengan hormat dan berkata dengan tegas, "Guru, murid ini kembali kali ini karena aku ingin mendapatkan kembali gelar murid sejatiku. Aku harap guru dapat menyetujuinya," ucap Chen Tao. Tian Yunxi tersenyum tipis ketika mendengar ini. Saat ini, di divisi ungu, hanya kau dan saudara ke-7mu yang berhak menyandang gelar murid sejati. Di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya. Chen Tao menampakkan senyum dingin dan melangkah maju. Dengan satu langkah ia berhasil tiba di hadapan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat dari kilat saat ia mengeluarkan segel yang tiba 1 kaki jauhnya dari Wang Lin. Serangkaian suara gemuruh terdengar saat tubuh Wang Lin dengan cepat mundur dan kapak klan iblis raksasa muncul di hadapannya untuk memblokir kekuatan segel tersebut. Pada saat yang sama energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya digunakan.
Dan begitulah cara dia mampu menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa puluh kaki. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Tao dengan ekspresi muram. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Serangan sebelumnya bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk mengejutkannya. Meskipun serangan itu mendarat di udara, gelombang kejut mampu menjatuhkannya. Wang Lin jelas tidak dapat menandingi kekuatan semacam ini. Wang Lin tidak tahu bahwa Chen Tao bahkan lebih terkejut. Mantra yang baru saja digunakannya sangat kuat. Meskipun tidak mengenai sasaran secara langsung, gelombang kejutnya seharusnya dapat membuat bocah yang baru saja berada di tahap tengah transformasi jiwa terlempar ratusan kaki. Pada akhirnya, dia seharusnya dapat menekan Wang Lin dan tidak perlu melakukan apapun lagi untuk mendapatkan gelar murid sejati. Namun ia hanya membuat Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Hal ini tidak hanya tidak membuatnya tertekan, tetapi juga membuatnya tampak seperti ia mendorong Wang Lin karena ia ingin bertarung. Chen Tao mengerutkan kening sambil menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata dengan nada yang tidak bisa ditolak Wang Lin, "Kamu, menyerahlah saja." Saat Wang Lin menatap Chen Tao, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Sikap sombong orang ini sangat jelas terlihat. Dia mengangkat tangan kirinya dan memancarkan energi spiritual surgawi logam 5 siklus. Energi spiritual surgawi logam 5 siklus berputar saat melesat keluar. Dalam sekejap mata, energi itu tiba di hadapan Chen Tao. Chen Tao melihatnya dan berkata dengan dingin, "Bukan seperti ini cara menggunakan mantra ini." Kemudian dia mengarahkan jari kanannya ke depan, dan kemudian pusaran energi spiritual surgawi logam itu tiba-tiba berhenti dan melepaskan gelombang suara dengungan yang keras. Chen Tao menjentikan pusaran emas, menyebabkannya berputar sekali dan kekuatannya meningkat lebih banyak lagi. Jelas sudah mencapai 6 siklus. Chen Tao tidak berhenti dan menjentikannya 3 kali lagi. Aura yang terasa seperti bisa menghancurkan langit dan bumi menyebar dari pusaran emas. Pada saat ini pusaran mencapai batasnya yaitu 9 siklus. Adegan ini menyebabkan semua tatapan para kultivator di sekitar menjadi terfokus. Lawan yang dihadapi Wang Lin adalah seorang kultivator ascendant. Jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingannya. Tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak boleh diganggu. Pada saat ini Chen Tao bergegas mendekat. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya dia mengangkat tangan kanannya. Kali ini dia mengulurkan kelingkingnya. Wang Lin teringat mantra terakhir dari 3 mantra pembunuh yang diajarkan si Tunan. Jari kelingking kanan Wang Lin menunjuk ke arah Chen Tao. Pada saat ini tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura kehidupannya perlahan menghilang. Sekarang tidak akan ada kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Pemandangan ini mengejutkan sebagian besar kultivator di sekitarnya. Bahkan mata Tian Yunxi pun tampak serius saat dia melihat lebih dekat. Pendekar pedang suci Ling Tianhao menatap Wang Lin dan memperlihatkan senyuman misterius. Anak ini tidak buruk. Di antara para kultivator di sekitarnya, ada seorang lelaki tua berwajah merah dengan labu merah raksasa di punggungnya. Dia bersendawa seperti orang mabuk sambil menatap Wang Lin dan bergumam, "Mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang kutemui dalam perjalanan ke sini?" Ketika Chen Tao berada 5 kaki dari Wang Lin, tiba-tiba ia diliputi perasaan bahaya yang sudah lama tidak dia rasakan. Terakhir kali ia merasakan hal ini adalah ketika ia menghadapi beberapa guru besar. Pada saat ini seluruh aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini membuat Chen Tao terkejut. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang mengolah dao yang kejam tidak dapat memiliki tatapan seperti ini. Ucap Chen Tao terkejut. Wang Lin berkata dengan lembut, "Cari dunia bawah." Cari dunia bawah adalah mantra pembunuh terakhir si Tunan. Mengolah mantra ini tidak seperti 2 mantra lainnya. Yang keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Mantra ketiga ini hanya dapat dipelajari setelah mengolah metode kenaikan dunia bawah dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati, seseorang dapat memahami mantra ini. Kala itu, si Tunan mampu memperoleh pencerahan dalam peralihan antara hidup dan mati ketika mengolah metode kenaikan dunia bawah. Lalu ia menggabungkannya dengan mantra surgawi untuk menciptakan mantra pembunuh ini. Si Tunan pernah dengan bangganya membanggakan bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra surgawi yang rusak itu, namun tidak akan jauh berbeda. Oleh karena itu mantra ini mengharuskan seseorang mencapai tahap ascendant sebelum dapat menggunakannya dengan bebas. Dengan jari kelingkingnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilatan petir tiba-tiba melintas. Pada saat yang sama langit tampak terbuka oleh sepasang tangan raksasa dan gulungan gunung dan sungai raksasa muncul di langit. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas abu-abu keluar dari gulungan itu dengan cepat dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membentuk jari dunia bawah kedua. Beberapa kultivator di sekitarnya berseru, "Wilayah hidup dan mati." Pada saat ini semua tatapan kultivator tertuju pada Wang Lin. Kedua jari dunia bawah bergerak sangat cepat ke arah Chen Tao.
Niat bertarung di mata Chen Tao semakin kuat saat tubuhnya berkedip dan dia mengangkat kedua tangannya. Dua cahaya emas berbentuk setengah bulan muncul di telapak tangannya. Pada saat jari dunia bawah tiba, dia memblokir keduanya. Suara gemuruh menggema dari depan tubuh Chen Tao. Langit tampak terkoyak oleh tornado, dan wilayah hidup dan mati menghilang. Tubuh Wang Lin terdorong mundur beberapa puluh kaki lalu mundur lagi beberapa ratus kaki sebelum batuk darah. Energi spiritual surgawi di tubuhnya benar-benar kacau saat dia menatap Chen Tao dan berkata dengan muram, "Aku menyerah." Adapun Chen Tao, ekspresinya normal saat dia menarik lengannya dan menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh. Niat bertarung di matanya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih kuat saat dia berkata, "Begitu kamu mencapai tahap ascendant, kamu dan aku akan bertarung lagi, saudara ketujuh Wang Lin," ucap Chen Tao dengan nada serius. Chen Tao menarik nafas dalam-dalam dan menekan energi spiritual surgawi yang ganas di tubuhnya. Serangan Wang Lin benar-benar di luar dugaan Chen Tao. Jika bukan karena fakta bahwa ia mengalami keberuntungan dalam perjalanan kembali dan mencapai tahap tengah ascendant, meskipun ia dapat menahan pukulan itu, ia pasti akan terluka. Tian Yunxi yang melihat ini menatap Wang Lin. Kekaguman di matanya semakin kuat dan dia tersenyum. "Kalian berdua adalah anggota divisi ungu dan murid-muridku. Jadi jangan saling menyimpan dendam. Chen Tao, kamu menang hari ini. Jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu," ucap Tian Yunxi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.